Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Vario 125 KZR yang dimana ownernya ini memiliki keluhan bahwasanya motornya ini stuck di kilometer 20 doang guys. Modiar dulu. Waduh. Penasaran? Ya guys ya, mungkin karena nggak pernah diservis atau ada masalah. Jadi coba kita cek dulu nih gas-gasannya. Mari kita gaspol bareng-bareng. Kempos. Seperti yang kalian lihat bahwasanya tadi di gaspol aja tuh motor malah berebet. Pas kita cek tekanan full pumpnya tuh di angka 40. Berarti full pump ini normal ya guys ya. Jadi langsung saja kita lakukan scanning ECU pada motor ini. Pas kita cek data sistem FI-nya, kita cek TPS-nya aman juga sih. Waduh, apa ya penyebabnya kira-kira? Jadi mari kita simak sama-sama sampai habis. Tenang baik pokoknya. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembongkaran pada throttle bodinya terlebih dahulu nih guys. Untuk kondisi throttle bodinya ini bisa dibilang sangat amat burik ya adik-adik. Buset, lo lihat sendiri dah tuh ya itemnya. Waduh, parah ini mah guys, parah rungkat ini mah. Dan seperti yang kalian lihat di sini ini tuh lem-lemannya acak adul seada-adanya guys. Terus terdapat kebocoran oli pada area si water pumpnya ini besti. Waduh, ini akal-akalan seada-adanya. Pokoknya tuh lihat ya sama bengkel sebelumnya yang ada malah rungkat semua. Terus kita buang air radiatornya, pas kita buang tuh ya pakai air biasa bukan air radiator beneran guys. Yowes lah, mari kita teliti satu-satu partnya. Nah untuk kondisi water pumpnya ini udah bocor seada-adanya guys. Sil-silannya udah bocor, pokoknya udah bocor semua yang bisa mengakibatkan overheat plus bocor oli ya besti. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada tonjokan ketengnya, dan tonjokan ketengnya pun juga ambles ya guys ya, yang bisa mengakibatkan suara berisik pada motor. Jadi kita lakukan pembongkaran pada permesinannya secara keseluruhan nih besti. Dan seperti yang kalian lihat tuh ini motor benar-benar habis bekas bongkaran sebuah bengkel yang kurang bertanggung jawab dalam melakukan pembongkaran serta pembersihan pada permesinannya nih guys. Mari kita lakukan pembongkaran pada part-part bagian headnya secara keseluruhan terlebih dahulu nih besti. Untuk kita lakukan pengecekan satu persatu. Untuk kondisi headnya ini bisa dibilang burik luar dalam seada-adanya. Pokoknya mah buset dah. Terus untuk kondisi baut setelan klepnya ini tuh udah jeber, udah kemakan, yang bisa mengakibatkan suara berisik pada motor ya guys ya. Terus untuk kondisi bloknya ini aman aja besti, untungnya selamat ya guys ya. Gak cuman itu, kondisi pistonnya pun sama juga masih aman ya guys ya. Nggak ada baret, nggak ada apa-apa pokoknya. Terus untuk kondisi klepnya ini ya seperti yang kalian bisa lihat ini ya, hanya burik wajar pemakaian aja lah. Masih normal ya adik-adik. Terus untuk kondisi businya pun juga masih bagus guys. Jadi tidak perlu kita lakukan pergantian nantinya. Dan yang terakhir untuk kondisi noken asnya ini itu belum ada yang kemakan, tapi bearingnya udah pada oblak yang bisa mengakibatkan suara berisik pada motornya. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya nih guys. Kita sikat-sikatin bagian permesinannya yang sudah diberikan bensin ya guys ya. Terus kita finishing dengan menggunakan carbu cleaner supaya mesinnya itu glowing splendid sprewing. Dan ini dia setelah secara keseluruhan part-part permesinannya serta perinjeksiannya sudah dibersihkan. Udah kayak baru ya guys ya. Enjoy baut dah pokoknya mah. Dan setelah part-part permesinan sudah dibersihkan secara keseluruhan, langsung kita lakukan skir clap yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Untuk part bagian headnya yang kita ganti baut setelan clap yang udah kemakan tadi, kita ganti baru pakai original Yamaha. Terus seal clap kita pakai Suzuki genuine part ya guys ya. Terus untuk packing head kita ganti baru juga pastinya, dan karet seal headnya juga kita ganti baru original biar nggak bocor-bocor klep ya adik. Soalnya penyebab dilem-lemin ya dia ini. Langsung kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada bagian headnya ya adik. Kita lakukan pemasangan pada klep, seal klep serta pair klepnya terlebih dahulu sambil kita tekan-tekan. Setelah itu langsung saja untuk bearing noken as yang udah oblak tadi di sini kita ganti baru ya guys ya. Dan ini dia setelah bearing yang lamanya sudah dilakukan pergantian nih ya, jos ngeng jos par.
Nah, kenapa baut setelan klepnya ini kita pakein yang Yamaha? Karena baut setelan klepnya ini lebih besar dan ada topinya ya guys ya. Dia tuh lebih kuat pokoknya. Dan ini dia setelah part-part bagian head sudah terakit secara keseluruhan, sudah glowing kembali. Pokoknya semua, wah keren dah pokoknya, udah keren semua, ora sepele ini mah. Oke lanjut. Selanjutnya kita lakukan pemasangan pada si packing block. Udah kita lem, begitupun juga dengan pistonnya kita pasangin dan tinggal kita pasangkan si bloknya ini ya bestia. Terus untuk packing headnya di sini kita lakukan pengeleman dengan menggunakan pilok packing. Setelah dipilok dengan merata, langsung kita pasangkan si packing headnya dan juga head yang sudah kita rakit tadi ya adik-adik. Setelah terpasang, tinggal kita kencangkan pastinya dengan menggunakan kunci torsi biar kaki-kakinya presisi. Dan setelah itu kita pasangkan si gigi sentriknya dan tidak lupa kita lakukan penyetelan klep kembali ya adik-adik. Nah, untuk tonjokan ketengnya di sini kita ganti baru semi manual nih ya adik-adik. Dan langsung saja mari kita pasangkan si tonjokan keteng barunya ini ya bestia. Nah, selanjutnya untuk throttle bodinya ini sudah kita bersihkan tadi ya barengan sama permesinannya. Terus selanjutnya untuk injektornya ini kita ganti baru original ya adik. Kenapa kita ganti baru? Dikarenakan injektor sebelumnya itu KW ya guys ya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat warnanya itu beda. Dan kenapa kita ganti baru original? Ya lo udah pada tahu lah harusnya guys ya. Karena yang KW itu pasti kemungkinan besar tidak dapat bekerja dengan maksimal seperti yang originalnya guys. Oke lanjut. Selanjutnya di sini kita ke bagian area persivitian duniawinya nih guys. Kita lakukan pembongkaran pada part-partnya secara keseluruhan. Dan setelah partnya tercopot, mari kita analisa satu persatu. Untuk kondisi fan build-nya ini sedikit retak tapi masih aman dan tidak akan kita ganti untuk meminimalisir budget. Terus rollernya masih standar dan masih oke. Terus untuk persivity-nya ini masih standar dan masih oke keadaannya adik-adik. Dan untuk mangkoknya ini pun juga masih oke dan hanya burik wajar pemakaian saja ya guys ya. Dan untuk rumah roller serta kipas pulinya ini udah kemakan dan masih aman untuk dilakukan pembebutan untuk meminimalisir budget ya guys. Untuk kondisi kampas gandanya ini masih aman ya guys ya. Dan untuk kondisi puli slidingnya pun juga masih aman, tidak ada kebocoran ya bestia. Tenang baik pokoknya mah. Nah, karena filter udaranya ini kondisinya udah burik seada-adanya, jadi langsung kita ganti baru original pastinya. Jadi langsung saja kita pasang dan tutup kembali si box filternya ini. Oke, sambil menunggu pulinya dibubut, di sini kita lakukan pergantian oli terlebih dahulu nih guys. Kita buang terlebih dahulu oli lamanya dan untuk oli mesinnya ini kita ganti pakai Cell Advance andalan kita ya guys ya. Dan langsung saja kita tuangkan olinya dan ini dia cur. Oli sudah tertuang dengan baik. Terus ini dia hasil pulinya setelah sudah dilakukan pembubutan nih guys. Kipas puli serta rumah rollernya ini udah josngeng pokoknya. Wow, magic. Di sini untuk rollernya kita entengin menjadi 13 gram dari Rex 7 Racing. Langsung kita pasangkan. Kita susun dulu rollernya. Setelah itu kita rakit kembali pada part-part CVT-nya ini ya besti. Dan setelah part CVT secara keseluruhan sudah terpasang, mari kita beralih ke area radiatornya yang rungkat tadi. Untuk selang radiatornya ini kita ganti baru nih guys, dikarenakan nah ini dia guys, kondisi karet ini tuh udah bener-bener minus ada-adanya guys. Waduh modiar pokoknya mah. Terus untuk kondisi radiatornya ini udah bener-bener tidak layak pakai. Itu lihat ya, ini tuh udah disambungin pakai selang gas anjir, selang kompresor kagak tahu dah. Wah kagak tahu dah, dilem-lem besi gitu guys. Wah kacau pokoknya mah. Tanpa banyak cacicu langsung kita ganti baru original no WKWK ya guys ya, supaya nih motornya normal kembali. Nah untuk kondisi termostatnya ini udah jebol, udah karatan, udah diakal-akalin. Wah parah banget pokoknya mah, kondisinya pokoknya sangat mengenaskan ya guys ya. Jadi langsung saja kita ganti baru original no WKWK bagian termostatnya. Terus untuk water pump yang rungkat seadanya tadi yang udah jebol tadi, langsung kita ganti baru original juga ya bestia. Dan ini dia water pump barunya guys. Anjay itu ya, buset, radiator baru, water pump baru, termostat baru, makan bisa kali. Jadi langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada part-part peradiatoran duniawinya nih guys. Dan ini dia setelah gambaran sudah terpasang dengan rapi. Anjay, gacor nggak? Gacor ya guys ya. Lu lihat perbedaannya tuh ya, sebelum dan sesudahnya guys. Dan langsung kita lakukan pengisian pada air radiatornya. Setelah itu langsung kita cek sound. Setelah
semua sudah selesai, tinggal kita lakukan pemasangan kembali pada body-bodinya secara keseluruhan nih besti. Nah ternyata ownernya itu pengen sekalian dilakukan pergantian pada mika depannya ini, dikarenakan mika bagian depannya itu udah pada pecah ya guys ya. Jadi langsung saja mari kita ganti baru. Langsung kita lakukan pemasangan pada si lampu-lampunya ini, dan ini dia gambaran setelah sudah terpasang dengan rapi baik mika maupun lampunya ya adik. Kalau udah kepasang tinggal apa ya, tinggal test drive kali. Oke, tos dulu kita bang. Oke, dengan abang siapa ini bang? Jose. Bang Jose. Iya. Oke, tadi di sini lu masuk 2 motor ya bang ya? Yang satu cuma servis rutin. Servis bulanan ya. Nah, yang motor yang ini satu lagi kebetulan apa bang? Servis apa? Ini ya rungkat lah, udah apa? Udah capek lah ya Capek motornya. banget. Misalnya udah pernah dibawa ke bengkel yang lain, cuman tetap amsyong juga. Iya. Tetap nggak beres, tetap nggak ngegas cuman mentok di 40. Iya, tadi aja 20 bang ya. Iya 20. Gas Gua dari 20. Romangun ke sini 20 aja. Tinggal berarti di Romangun ya bang ya? Iya. Iya, tadi tuh pokoknya motornya capek lah guys. Udah capek, tapi sekarang tuh udah gimana bang tadi pas udah dicobain? Ya udah jauh lah, udah kayak ya dia bilang kalau dibilang baru 100% kagak, tapi udah normal. Udah enak Udah lah enak ya. lah ya. Udah nggak kayak sebelumnya tuh udah capek. Terus gimana bang untuk orang-orangnya? Enak lah, apalagi Bro Jalan mantep. Mantep ya? Iya. Dia Sahlan Boy namanya dia. Jalan gue. Udah sih paling gitu aja ya bang ya. Oke, udah thank you. dicobain motor aman kan ya? Aman. Oke. Jadi sih gitu aja. Thank you bang ya. Ya. Jangan lupa salam ya bang Jos. Jos Pak. Oke, thank you. Siap. Oke guys, intinya motor ini tuh harus dilakukan servis besar ya guys ya. Wah parah dah pokoknya kalau nggak di servis besar. Dan jangan lupa nih guys, kalau misalkan masuk bengkel itu harus apa ya, harus ada reputasinya lah. Takutnya tuh seperti ini guys, apa-apanya diakalin. Bukannya mau menjelekkan apa-apa, tapi ya begini gitu, sangat beresiko tinggi gitu guys. Nah untuk membantu para teman-teman yang memiliki motor dan tidak paham motor dan ingin melakukan servis ya kan, terus untuk mekanik yang mau dilakukan promosi bengkelnya, monggo taruh aja di komentar, nanti gua lihat dari IG atau YouTube kalian para bengkel itu apakah memang cocok untuk dipublikasi atau apakah memang cocok dengan kriteria kita, apakah memang kalian bisa lah dianggap untuk masuk dengan standarisasi kita. Kita akan bantu promosi lah ibarat kata, karena kita ingin, misi kita tuh pengen membantu menghilangkan stereotip bengkel, yang dimana bengkel tuh stereotipnya selalu jelek, tukang nipu lah, tukang ganti part lah. Nah gue pengen ngebantu dunia perbengkelan di Indonesia tuh jadi lebih baik supaya stereotip itu hilang guys. Oke, untuk total revisi, untuk total motor ini reparasinya itu menghabiskan budget sekitar 3.050.000. Noh lu bayangin ya, kalau misalkan sampai motor lu salah perawatan habisnya 3.050.000. Oke, nggak apa-apa sih salah perawatan, asalkan bengkelnya tanggung jawab. Dan ini posisinya bengkel tidak tanggung jawab guys, karena ya tanggung jawab sih intinya tuh, walaupun misalkan kita belum paham ilmunya, seenggaknya kalau mau coba-coba gitu ya tanggung jawab lah, minimal banget itu, minimal banget. Lu bayangin motor orang nih 20 kilo anjir, kagak bisa digaspol, lu bayangin abis itu mah. Oke, mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subrek ya, dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos Geng Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Geng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.